Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengefektifkan waktu untuk kajian Quran pada malam hari ini sesungguhnya hanya serahkan ke Ustaz Nasrul. Sementara dari Anda cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai pengajian pada malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyyati wa ala kulli niyyatin salihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa auladihi wa ahli baitihi al-kiram khususan ar-rahman baini karim abadan. Kiai Haji Dahlan Salim Kiai Haji Bayi Mahdi bin Kiai Haji Tubagus Soleman Kiai Haji Ahmad bin Jamhari Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآية. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال أيضا Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah wa yatata'ta'u bil Qur'an falahu ajrani. Al-hadis. Bapak jamaah pengajian Majlis Ta'lim Sahibul Quran Masjid Al-Mizan BSD yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada kami kita, alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama bisa bermuajahah kembali dalam rangka pengajian rutin malam Senin, pengajian tahsin Quran, di mana memang pengajian tahsin Quran ini berjalan lumayan cukup lama ya. Jadi memang butuh waktu untuk kita bisa istiqomah ya. Butuh waktu untuk kita bisa membiasakan huruf-huruf Al-Quran itu terbiasa diucapkan di lidah kita. Kita sebagai seorang muslim berkewajiban untuk mempelajari ilmu tajwid, juga ilmu makharijul huruf. Karena Al-Quran ini adalah kalamullah
firman Allah yang disampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, tentunya ini adalah anugerah yang sangat luar biasa ya, mukjizat Nabi dan sampai kepada kita. Jadi sudah banyak ceritanya Quran ini mendapatkan semacam orang yang rutin mengkaji, membaca ya, mempelajari, mendapatkan keberkahan di dunia dan di akhirat. Karena sejatinya orang yang rajin membaca Quran itu, tadi saya sampaikan hadisnya, ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang rajin itu yang pandai baca Quran, kemudian dia rajin membaca, itu didampingin malaikat terus, Pak. Ya. Kita berkumpul di sini nih, kalau kita melihatnya dengan kacamata gaib ya, di sini diliputin oleh para malaikat rahmat. Itu berkumpul kita di rumah Allah membacakan Al-Qur'an, maka turun malaikat mengepakkan sayap. Jadi insya Allah orang yang dekat dengan Al-Qur'an itu mudah-mudahan kita termasuk sahabat Quran. Makanya diberi majelisnya Sahibul Quran. Sahibul Quran itu sahabat ya. Sahabat itu selalu dekat ya dengan kita dimanapun kita berada. Kayak istri kita ya, pasangan kita itu sahabat tuh, seumur hidup kan sampai melahirkan anak-anak kita itu jadi sahabat, jadi rekan. Jadi yang selalu ketemu, sering berkomunikasi itu sahabat. Nah kalau Quran malah luar biasa sampai akhirat ya. Ya anak istri kita juga sama. Termasuk kita persahabatan di dunia ini, insya Allah kita di akhirnya ketemu, Pak. Ketemu bareng-bareng ya. Jadi bekal kita di akhirat itu salah satunya kita berteman dengan Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran ini sahabat yang nantinya itu menjelma menjadi sosok yang paling indah ya, dalam keterangan hadis itu. Jadi nanti menuntun kita, di dunia dituntun, di akhirat juga dituntun. Ya kalau dipikir-pikir ya umur kita sudah usia kepala 4, kepala 5, kepala 6 ya. Kepala 7 belum ada ya. Belum ya. Iya, ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah kepala 6. Artinya di sisa-sisa umur kita ini kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran itu sudah luar biasa ya. Ada juga yang belum kepikiran, usia pensiun belum kepikiran dekat dengan Quran. Sementara semakin hari semakin berkurang usia kita, jatah kita di dunia ini semakin hari semakin berkurang. Jatahnya itu kalau kita istilahnya mau berangkat ke Bandung atau ke Jakarta saja perlu bekal ya Pak ya. Kalau di akhirat mau bekalnya amal soleh Pak. Amal soleh. Salah satunya amal soleh itu kita rajin tadarus baca Quran. Siapa yang baca Quran sehuruf maka dibalas 10 kebaikan. Apalagi bacanya berlembar-lembar ya. Sudah bagus bacanya berlembar-lembar setiap hari. Pokoknya setiap pekan ini pemicu saja, pemantik ya. Kalau ibarat charger mah HP itu sehari habis, maghrib dicas atau subuh dicas gitu, nanti ngejreng lagi gitu. Jadi penunjuk kita. Makanya di akhirat itu kan ada pertanyaan, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Jawabnya Allahu rabbi. Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Muhammadun nabiyyi. Wa man qiblatuka, siapa kiblatmu? Al-Ka'batu qiblati. Wa man ikhwanuka, siapa sahabat-sahabatmu? Al-muslimuna wal muslimat ikhwani. Wa man imamuka, tuh ada pertanyaan itu. Wa man imamuka, siapa imam? Al-Qur'anu imami. Jadi Quran itu jadi imam. Jadi dihafalin ya. Nanti dijawab sama alaikum. Hafal gak itu?
Jangan dijawab man imamuka al imamu Pak Haji Wawan ya, bukan yang imam sholat ini. Jadi Al-Qur'anu imam itu maksudnya Al-Qur'an itu di depan, petunjuk hidup kita, jalan hidup kita sebenarnya Qur'an. Jadi mengatur kehidupan kita itu karena orang muslim itu pasrah ya, pasrah diatur dengan Qur'an gitu. Jadi nurut. Karena pengen selamat, karena aslama yuslimu islaman. Orang Islam itu pengen selamat. Selamat itu bukan hanya di dunia, tapi selamatnya juga sampai akhirat. Karena cita-cita kita itu ya selain daripada mendapatkan ridho Allah, kita cita-cita yang paling itu mendapat surganya Allah itu. Kalau Allah sudah ridho, insya Allah dimasukkan ke dalam surganya Allah. Jadi dapat rahmat Allah itu kan bukan karena amal kita sebenarnya, rahmat Allah. Justru karena kita pengen dapat rahmat itu kita mencari keridhaan Allah, menjalankan yang diperintahkan Allah kan ya, salat 5 waktu, puasa, zakat ya kan, haji. Kan diperintahkan sama Allah tuh. Kalau Allahnya merintah kitanya nurut, berarti kan dapat rahmat, dapat ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho, silakan engkau masuk ke dalam surgaku dari pintu manapun yang engkau mau. Masya Allah ya, gitu seperti itu. Jadi intinya mah ya ngaji itu, karena ngaji itu kan kewajibannya, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin, itu di situ. Kewajiban kita menjalankan kewajiban selain daripada kita pengen lancar membaca Quran, dan ini juga harus dipahami bahwa ini kewajiban bagi setiap muslim. Jangankan yang sudah bisa, jangankan yang belum bisa, yang sudah bisa pun ya tetap kita mendengarkan kajian-kajian gitu. Di subuh, di hari Ahad itu kewajiban. Jadi luar biasanya masjid BSD ini sudah masjidnya bagus, indah, rapi, enak ya. Diisi dengan kajian, insya Allah ya takmir masjid ini kebagian pahalanya. Walaupun kitanya lagi kerja, karena sudah membuat sistem tuh. Setiap pekan ada ini, setiap malam. Jadi sistem udah rapi lah kebentuk ya. Jadi dapat aliran celengan pahala tuh. Jadi yang pengurus masjid ini nih, entah bagian tukang listriknya gitu kan. Kan kalau listriknya mati malah peteng ya, gelap ininya, nggak bisa pengajian. Tetap itu yang ngurusin bagian listrik, bagian AC kan, masya Allah ya, nyaman pengajiannya. Udah ambal ya, insya Allah ya. Kalau ini masjid ini saya bayangkan kalau masjid di pinggir jalan, Pak Haji. Kalau masjid di pinggir jalan, kayaknya lebih makmur kayaknya ya. Kayak As-Salam tuh ya, As-Salam di Legok tuh. As-Salam pinggir jalan tuh luar biasa kalau ditakmirkan itu. Asyuhada juga sama tuh ya. Kalau ditakmirkan luar biasa orang yang datang tuh ya. Iya, masjid kok dekat-dekatan begitu kenapa ya? Karena punya ini, ada ininya Pak, ada bagian-bagiannya. Sebelah sini dulu Titan Arum itu ke sini nih, ke As-Salam. Sekarang Titan Arum sudah karena banyaknya ada masjid itu, ada ininya. Itu juga di data di Kemenag itu ada datanya. Yang masjid-masjid itu yang tadinya musola jadi masjid itu udah didata sama kan. Ada khusus itu masjid itu kayak masjid gitu. Oh iya. Kalau sudah itu tidak tertampung Pak, tidak tertampung, ya otomatis numpuk kan. Tadinya As-Salam, Asyuhada, pusatnya itu di Legok, di kampung saya itu, Baitur Rahman. Awalnya di situ. Karena banyak ya yang dari luar yang ini segala pada ke situ ya, akhirnya nggak ketampung tuh di Legok itu. Akhirnya bikin di sana RT berapa gitu. Memang Legoknya Legok As-Salam, Legok Asyuhada, Legok Sukmajaya, Legok Wareng, Legok Cirengas ya. Itu Legok Widara ya. Cuma Legok Widara masih ke Baitur Rahman, masih musola gitu. Seperti itu. Itu duluan mana tuh? Yang masjid depan itu duluan mana? Yang sini apa yang belakang? Yang As-Salam ini kan Baitur Rahman kan pusat nih tadi. Terus mekar lah kalau ibarat kecamatan pemekaran ya. Jadi mekar ke Masjid As-Salam itu. Saya tahu tuh Masjid As-Salam itu dulunya itu ketutup itu, masih kayak musola itu ya. Tapi rame kecil. Akhirnya dirombak sama
pengurusnya itu, alhamdulillah itu karena ada donaturnya kuat ya, Pak Haji Masur itu kan kuat donaturnya ya, yang punya apa tuh bengkel mobil tuh ya, beliau donatur tetap kan. Iya itu internasional ya, internasional. Iya bahasa Arab. Kalau di Legok ininya alhamdulillah pengurus yang baru ini Ustadz Faroji ya sekretarisnya. Jadi alhamdulillah ada peningkatan ya, yang dijadwal saya ustadz-ustadz yang di situlah gitu ya. Alhamdulillah sudah ada perubahan. Iya, yang di kampung ya, jadi khutbahnya memakai ya seperti di sini ya. Ya, tapi pengennya cepet. Usahakan 5 menit, 7 menit. Saya bisa alhamdulillah 7 menit tek. Enggak pakai apa? Alhamdulillah kita enggak pakai itu lagi, langsung materi tek. Langsung barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, seperti itu. Itu permintaan jemaahnya. Permintaan ini pengurus, karena kan kalau bahasa Arab kan cuma 5 menit ya, cuma 5 menit selesai beres gitu. Nah, kita dituntut mencoba pengen ada pencerahan gitu kan, ada ceramahnya, tapi jangan lama-lama, kultum lah gitu kan. Paling lama 7 menit. Ya, 7 menit. Jadi alhamdulillah dengan sholat itu ya 10 atau 15 menit. Karena ada sholat ya. Beres. Bisa. Ya namanya perpindahan yang tadinya dari membiasakan dulu gitu tuh. Dari yang bahasa Arab ke bahasa Indonesia gitu. Khawatirnya kelamaan ya itu pada nggak ke masjid. Kalau di sini mah percaya setengah jam juga ada di sini. Tapi saya mah jarang yang lama-lama tuh, paling lama 15 menit gitu. Jadi tek poin-poinnya aja. Kasihan. Iya. Iya. Memang ya di ini juga khutbah itu sebenarnya sunnahnya itu khutbahnya singkat. Kalau mau lama itu di sholat sebenarnya aturannya itu. Atau dibalik, kalau mau khutbahnya lama, sholatnya jangan lama-lama. Jadi sunnahnya begitu. Ini mah khutbah lama sih, sholatnya lama. Atuh beneran ya. Kalau khutbahnya agak lama gitu 20 menit, berarti sholatnya itu wal asri inna a'tayna gitu. Enggak apa-apa. Gitu pendek-pendek aja. Gitu kulhu gitu, enggak jadi masalah. Biar ada ini silang gitu. Sunnahnya begitu. Itu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengajian setiap malam Senin ini selain kita taqarrub kepada Allah, kita juga membiasakan untuk bacaan-bacaan Quran ini supaya rapih ya, supaya bagus, karena Quran ini mukjizat ya, mukjizat Allah, mukjizat yang Kanjeng Nabi Muhammad yang diberikan Allah langsung kepada kita, sehingga kita bisa merasakan kemujizan Quran. Sudah banyak ceritanya ya yang dekat dengan Quran itu barokah hidupnya ya, dunia sampai akhirat insyaallah. Baik, kita langsung ke tahsinul Quran, dibuka. Ratus 66 ya. Surah Az-Zumar ya, paling atas. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Surah Az-Zumar ayat 68. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis-suri fas'iqa man fis samawati wa man fil ardh. وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ. ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون.
وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض
وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. Satu ayat lagi. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. Ya, cukup dulu satu surah ya, Az-Zumar sampai akhir nih. Ayatnya ada 75 ayat ya. Surah Az-Zumar itu 75 ayat. Di ujung-ujung ayatnya itu rata-rata mad adli sukun ya, mad adli sukun semua. Cek. Jadi indahnya Al-Qur'an itu begitu, ujung ayat akhirnya itu indah ya. Jadi kalau dia ro semua. Ini banyaknya nun ya. Nun. Itu namanya dalam ilmu bahasa Arab itu ya. Jadi balaghah tingkat ini ya, keindahannya badi ya, tinggi ya, sastranya tinggi. Sastranya tinggi. Jadi firman Allah itu kalimatnya luar biasa. Ada kalimat yang ini ditanyakan di halaman 466 sampai 467. Ada pelajaran gharib enggak? Mad wajib ya, mad wajibnya banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Mad wajib tuh ada 7. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mad wajib mutasil itu panjangnya 5 harokat atau 2,5 alif. Tapi ketika dibacakan itu hampir mirip dengan 6 harokat ya. Makanya kita temponya itu kita ratakan. Man syaa sudah itu. Waji'a syuhada'a liqa'a gitu. Kalau mad adli sukun 6 harokat itu sebenarnya tambah dikit lagi doang. Mutakabbirin gitu. Khalidin. Jadi temponya itu kita harus jeli ya supaya rapi. Makanya Fatihah itu ngambilnya 4 harokat apa 6 harokat. Kalau saya biasa 6 harokat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gitu. Jadi temponya itu harus kita samakan. Mad jaiz juga sama ya dengan mad adli sukun. Mad jaiz munfasil itu kalau kita memakainya 4 harokat, semuanya harus 4 harokat. Kalau makainya 6, misalkan 6 ya mad jaiz itu. Mad jaiz itu apabila ada mad tabi'i depannya alif dipisah. Kalau mad wajib kan hamzahnya nyatu satu kalimat, bentuknya hamzah. Tapi kalau mad jaiz bentuknya alif di depannya itu. Kayak inna a'tayna tuh. Inna, nanya itu 6 harokat karena depannya alif, mad jaiz munfasil. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Nah, hati-hati inna sya' nih ya. Inna sya' itu dikiranya mad wajib, padahal dia 2 harokat doang ya Pak Haji ya. Karena dia kayak sya'a, padahal dia inna syani'aka bukan hamzah. Tapi ada yang baca inna syanya itu panjang, dikiranya syanya itu mad wajib, padahal inna syani'aka bukan inna sya'i'aka, bukan. Setelah syanya itu ada huruf nun. Jadi mad tabi'i biasa 2 harokat. Inna syani'aka huwal abtar. Jadi yang panjang itu innanya itu. Kalau mau pakai 4, kalau mau pakai 2 juga boleh mad jaiz itu. Sama dengan mad adli sukun. Karena asalnya itu mad tabi'i ya. Karena mad tabi'i diwaqaf, karena mad tabi'i depannya ada huruf alif. Nanti mad tabi'i depannya tasydid, mad lazim musaqal kalimi kayak waladhdallin tuh asalnya 2 harokat kan, depannya tasydid jadi 6 harokat. Waladhdallin, tadinya 2 harokat, depannya tasydid jadi 6. Dhallin. Banyak itu yang mad tabi'i depannya tasydid tuh harus 6 harokat, 3 alif. Kalau yang boleh 2, boleh 4, boleh 6 itu mad adli sukun, mad jaiz munfasil. Ya. Kemudian mad layyin, boleh mad layyin juga tuh. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Tapi kalau mad lazim musaqal kalimi, terus mad wajib itu harus 6 atau 5 ya. Ada yang ditanyakan Pak Edi? Pak Dadang? Kalau tidak ada dilanjut ke kita praktek. Surah Ghafir ya. Oh, subhanallah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Awas nggak ada tasydidnya Pak Haji, langsung hamim. Jangan digunakan. Hamim. Nah, gitu. Tanzilul kitab minallahil azizil alim. Sekali lagi ikhfanya kurang Pak Haji. Tanzilul kitab minallahil azizil alim. Iya. Ghafirid dambi Biwaqa langsung. Ghafirid dambi wa qabilit taubi sadidil iqab. Boleh. Wa qabilit taubi sadidil iqab dit taul. Nah, itu mad layyin tuh. La ilaha illahu ilaihil masyir. Satu lagi. Ma yujadilu fi ayatillahi illa
yaghrurka ghain illal ladzina kafaru fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad. Iya, cukup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat qablahum qaumun wal azab. Iya, qaumun nuhin wal ahzabu min ba'dihim. mingkam mim ba'dihim qaumun nuhin wal ahzabu min ba'dihim. Qaumun wal ahzabu min ba'dihim. Iya, dari mim ba'dihim. Min ba'dihim wa hammat kullu ummatin bi rasul. Lihim, jangan bi rasulihim. Ulangi, wa hammat kullu ummatin bi rasulihim. Wa hammat kullu Ummatin langsung. wa hammat kullu ummatin bi rasulihim liya'budu. Iya, dari bi rasulihim liya'khudhuhu. Bi rasulihim liya'budu wajadalu bil batili liyudhidu bihil haqqa fa'akhadtuhum pakai o fa'akhadtuhum liyudhidu bihil haqqa fakaifa kana. Iya, cukup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar. Iya, satu lagi. Allazina Jangan panjang-panjang aja. Allazina langsung. allazina yahmilunal arsya wa man hawlahu Gitu. wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lillazina amanu Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma. Ya, dari kulla syai'ir rahmatan wa ilman faghfir lilladzina tabu. Kullanya pendek. Kulla syai'ir rahmatan wa ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u. Ya, dari lilladzina nanya pendek. Lilladzina tabu. Lilladzina tabu. Tanya panjang. Tabu. Lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Ya, cukup.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wa adkhilhum jannati adninil lati. Iya. Adninil lati wa'adtahum, langsung ketak ya. Adninil lati wa'adtahum wa man salaha min abaihim. Iya, wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Tihim langsung, wa dzurriyyatihim, nasinya 2 kali ya. Wa dzurriyyatihim langsung. Dari jangan panjang-panjang, dzurriyyatihim langsung. Dari min abaihim, min aba hanya panjang. Min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Iya, innaka Innaka antal azizul hakim. ya cukup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقهم الشيطان. Sayyiat, awas hati-hati. وقهم السيئات. ومن تق السيئات يومئذ faqad rahimtah. Rahimtah langsung. Wa man taqis sayyiati yawma idzin faqad rahimtah. Wa man taqis sayyiati yawma idzin faqad rahimtah. Terus. Wadzalika huwal fawzul azim. Satu lagi. Innal ladzina kafaru yunadawna la maqtullahi akbar. Bagus. La maqtullahi akbar min maqtikum anfusakum idh tud'auna ilal iman. Kalau enggak kuat jangan dipaksa, Pak. Jangan dipaksa. Idh tud'aun ya. Jadi nantinya kalau dipaksa ya itu jadi ke terbatas ke napas. Ulangi, awas, akbaru banyak pendek ya. Lama qatullahi akbaru mimma qatikum anfusakum. Nah di situ aja, nanti dari anfusakum dipotong-potong. Lama qatullahi akbaru mimma qatikum anfusakum idh tud'auna ila. Iya boleh. Idh tud'auna. Langsung ilal iman. Kalau diwasal tidak panjang. Idh tud'auna ilal iman fatakfurun. Iya bagus. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu rabbana mattana thnataini wa
Iya. Kalau nggak kuat di fa'tarafna juga boleh ya. Fa'tarafna bidzunubina. فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج Fahal ila. خروج من سبيل Satu lagi. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنون Iya. فالحكم لله العلي الكبير Fal hukmu lillahil aliyyil kabir. Ainnya. فالحكم لله العلي الكبير. Ya, cukup. Ganti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi Huwallazi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas samaa'i rizqan. Bagus. Wa ma yatadakkaru illa man yunib. Iya. Wa na'ullaha mukhlisina lahud-dina walau karihal kafirun. Ya, kha-nya bagusin. Mukhlisina. Fad'ullaha mukhlisina lahud. Na'ullaha mukhlisina lahud-dina walau karihal kafirun. Terus. Rafi'ud darajati dzul arsy. Dzul arsh, sin besar. Rafi'ud darajati dzul arsy. Iya. Yulqir ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi Liyunzira yawmat talaq. yulqir ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi liyunzira yawmat talaq. Satu lagi. Yaumahum barizun. Yaumahum barizun. Ikhfa syafawi. Yaumahum barizun. La yakhfa 'ala Allahi minhum syai'. Ulang. La yakhfa 'ala Allahi minhum syai'. La yakhfa 'ala Allahi minhum syai'. Limanil mulkul yawm illahil wahidil qahhar. Ya, bagus. Baik Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam membaca Al-Qur'an itu memang ya kuncinya di tajwid ya. Jadi kalau ada mim bertasydid, kalau ada nun bertasydid itu sudah dipastikan bacanya jangan buru-buru. Digunakan dulu, gunnah namanya.
Nah tadi Pak Iful tadi udah bagus tuh. Jadi ketika ada nun sukun, buru-buru depannya apa nih? Iya, oh, berarti ditahan. Ala mayyasha, cuman sin besarnya belum kena aja ya. Mayyasha, jadi agak ditekan. Yasha di tengah-tengah lidah. Yasha, yasha. Ya. Itu jadi ada nun sukun, tanwin itu dipastikan depannya ini huruf apa. Kalau depannya huruf halak berarti idhar ya. Makanya memang harus hafal ya, huruf idhar ada 6 di sini. Di sini kho, gho, di sini ha, di bawah hamzah, a sama ha. Nah, pasti dipastikan kalau nun sukun dan tanwin ketemu huruf halak pasti dibacanya jelas ya, terang ya. Tidak ngegremeng. Beda dengan ketemu huruf ikhfa ya. Ketemu idgham, dia disamarkan, nunnya itu masuk kepada huruf di depannya sambil digunakan. Man ya jadi mayyasha, mayyasha, ketemu wau miwara, ketemu nun lagi, jadi yang dibaca itu depannya itu min ni'matin, jadi gunahnya itu gunah huruf yang di depannya gitu, masuk ke dalam huruf di depannya itu. Ikhfa juga sebenarnya sama ya. Ikhfa itu ketika dengungnya ketemu huruf qaf, bunyinya dengungnya itu bunyi huruf qaf. Miuqa ya kan, ketemu kaf minka, minka, jadi siap mengucapkan huruf kaf. Ketemu ba juga iklab mingkem, mim ba'di ambata itu. Jadi itu yang sering muncul itu nun sukun, tanwin, tasydid, nun tasydid, mim tasydid itu udah pasti dengung tuh ya. Cuman kalau nun sukun tanwin itu gimana huruf depannya ya, gitu. Jadi memang tajwid ini sangat penting sekali. Jadi ibaratnya kunci ya. Kalau makhraj memang dia latihan terus kalau makhraj ya. Yang tadinya siratal lazi ya kan, siratal lazi, jadi zal besarnya nggak bisa za, bisanya za. Nah, tadi pagi tuh Pak Haji itu ya, alhamdulillah tuh dipraktekkan bisa. Tadinya za jadi za, siratal lazi, lazi, alhamdulillah bisa. Selama ini memang lazi aja kalau tidak talaknya seperti ini, karena memang susah. Hak juga kan, hak bismillahirrahmanirrahim itu kan ada gati. Yang hak yang kedua itu rahmanirrahim, pengen rahmanirrahim, kenanya ha besar. Nah itu berubah itu. Hak mah di sini, hak di sini tengah-tengah tenggorokan. Ha kosong, ha sama a tuh sini tengah-tengah. Sementara ha besar di sini, ha gitu. Bukan di dada ya, ha besar, bukan begitu ya. Tapi ha biasa, ha ya. Gitu. Oh nggih, ayun berangkat. Oh innalillahi. Nggih. Oh masya Allah. Nggih. Kasih tahu yang KBH itu ternyata lagi kirain nggak ikut istrinya haji gitu. Ternyata lagi di sana, lagi di Mekah katanya, habis sholat asar. Telepon tadi Ninggal. Yang tinggal ini kan dulu jamaah di Azkia bareng sama Pak Haji Mustaqim hajinya. Oh iya. Saya kasih tahu ke ini yang KBH Azkia ini. Iya. Ternyata istrinya tuh lagi di sana, Lagi di Mekah. Allah. Terus berarti udah berapa tahun nih? Kirain saya nggak ikut gitu istrinya. Iya. Ada juga. Masya Allah. Nggih. Lanjut ya, salaman lagi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. La zulmal yawm, inna
القلوب إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله
walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin. Ila fir'auna wa hamana wa qarun. Wa qarun faqalu sahirun kadzdzab. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. Ada yang ditanyakan satu halaman ini? Jadi ketika kita mau wakaf ya, wakaf itu usahakan satu kalimat ya. Kayak korun, jangan berarti di koru, nunnya nggak kebawa, nunnya harus korun, yasiru gitu. Kalau wakaf itu satu kalimat, tidak boleh wakaf di tengah-tengah kalimat. Jadi kalimatnya belum habis di wakaf. Biasanya napasnya pendek. Kita pengen panjang nggak kuat, jadi pas tengah-tengah ya terbatas ya. Makanya kira-kira berarti satu baris itu kan satu baris nih ya dibagi dua, berarti berapa kalimat? 1, 2, 3, 4, 5 kata. Ya kalau ada wakaf alhamdulillah satu barisnya. Kayak tadi al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat tuh ya. Udah ada wakaf tuh alhamdulillah tuh. La zulmal yaum, ada wakaf lagi. Tapi kalau nggak ada wakaf, bagaimana caranya? Ya berarti berhentinya di ujung kalimat, jangan di tengah-tengah kalimat. Ada yang ditanyakan Pak Dadang? Iya, kalau di Quran Indonesia itu sudah ditentukan ya, gimana kita megang pegang Qurannya. Ada mushaf itu Utsmani, ada mushaf itu Kudus ya. Mushaf Kudus itu biasanya yang cetakan Kudus tuh, yang tulisannya kayak tulis tangan itu ya. Dia biasanya beda ininya, tanda wakafnya. Terus kalau kita pakai mushaf yang Timur Tengah ya, sama Utsmani ya. Tapi Timur Tengah dia tanda wakafnya sedikit. Iya, tanda tanya ke panjang 2 harokat juga dikasih koma doang gitu. Lahu bihi biasanya nggak dikasih tanda panjang, koma doang dikit begitu tuh.
Tapi kalau kita sudah ngerti, oh ini koma ini maksudnya 2 harokat gitu. Nah kalau di Quran cetakan Indonesia yang mushaf sudah di ini kan kreatif memang orang Indonesia itu supaya mempermudah, jadi diwarnain tuh abang ya, merah, hijau, biru tuh ya, ada kuning ya, macam-macam ya diwarnain. Maksudnya supaya ini tuh idgham, ini tuh ikhfa gitu kan. Nih kalau iya mempunyai warna. Nah, di sini kan ada tuh, di sini warna tuh bawahnya. Kalau saya ini ikhfa, idgham biguna, qalqalah gitu. Jadi tinggal ini aja. Tapi sama aja prakteknya kalau kitanya belum paham mana yang idgham, mana yang ikhfa, ya memang harus ada gurunya ya. Tuh. Dikasih tanda merah, hijau, kuning. Sama ungu. Kalau ungu itu qalqalah. Kalau iya berartinya di sum nggak apa-apa sebenarnya. Iya jarang ya. Jadi kalau kita mau berhenti di situ boleh. Iya bisa. Yang penting iya, yang penting satu kalimat aja. Berarti berhentinya di kalimat huruf kayak tadi Pak. Itu ya wakafnya di li gitu nggak apa-apa, di la gitu. Yang penting satu kalimat, jangan di pas basiru berhentinya di basi gitu kan. R-nya nggak ke bawah ya, basir kan harusnya berhentinya di basi, atau nggak pas ya, nggak pas satu kalimat. Nah kalau mau satu kalimat basir, kalau nggak kuat bagaimana caranya? 2 harokat aja, basir 2 harokat. Apa mad alif sukun. Makanya ketika waladhdallin tuh ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Udah masuk itu. Karena dha-nya itu 6 harokat, ke linnya enggak kuat napasnya. Sedang Imam Syafi'i mah dari siratal ladzina sama waladdallin itu harus diwasal. Kalau Imam Syafi'i ya. Kalau kita sholat ya, makanya kalau nggak kuat siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub, boleh di situ berhentinya, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, makanya 2 harokat. Tapi bagusnya 6 ya, waladdallin. Jadi 6 12 berarti ujungnya itu. Do sama linnya itu 12 harokat. Itu. Jadi ujung-ujung Fatihah itu harus 6 harokat. Nah, makanya kenapa kalau siratal ladzina an'amta 'alaihim itu suka wakaf juga ya di situ ya. Karena napasnya nggak kuat. Terus ada pendapat juga, silakan aja ya. Biasanya yang Fatihahnya mulainya dari alhamdu tuh, alhamdu. Jadi di situ memang ada tafsiran satu ayat di situ. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tafsirnya ada yang mengartikan satu ayat juga karena mulainya dari alhamdu, bismillahnya tidak termasuk Al-Fatihah. Ada yang pendapat begitu ya. Jadi tetap Fatihah 7 ayat. Tapi pas ayat ke-6-nya di siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tapi kalau Imam Syafi'i mah siratal ladzina itu di wasal sampai waladdallin. Makanya kira-kira kalau kita napasnya enggak kuat, berarti enggak apa-apa. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jangan langsung ghairil. Jadi dimulai dari an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terus aminnya hati-hati nih. Aminnya itu hamzahnya itu 2 harokat, minnya 6 harokat. Jangan dibalik.
amin gitu kan. Jadi amin terpercaya nantinya, bukan kabulkanlah doa. Jadi kan amin itu artinya ya Allah kabulkanlah permintaan hamba kan, amin itu. Makanya A-nya harus 2 harokat, minnya minimal 2 atau 4 ya. Bagusnya 6. Jadi amin, jangan amin, jangan begitu. Atau amin ditasyidkan, ada juga gitu. Ada ya. Kalau kitanya enggak belajar ya asal ngucap aja amin, jadinya tasydid. Atau amin, atau dua-duanya enggak panjang, amin gitu kan. Ada yang gitu ya. Iya, ihdinas sirata. Ya enggak apa-apa sih. Nanti ulangi lagi dari sirat. Iya, ada. Di kampung saya juga ada. Di kampung saya juga ada yang imam begitu. Jadi wakafnya di sirat ya. Saya sampai kaget sampai nanya ke almarhum. Iya. Gimana berdiri ihdinas sirata? Iya. Tanggung ya. Jadi dari Fatihah, dari Bismillahnya sampai itu diwasol semua. Pas wakaf di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas sirat. Saya tanya ke Ustaz Hidayat itu yang di itu mah konsepnya samanya mobil berhentinya di tengah jalan. Ihdinas sirat. Ada di sekali pernah saya tahu. Ya, tapi secara ilmu tajwid tidak masalah sih ya, cuman ya kurang bagus ya, kurang bagus. Atau berhentinya di ihdinas apa sebelumnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ aja. Ihdinas siratal mustaqim sirat. Biar di situ ya. Ihdinas siratal mustaqim sirat. Jadi Kabupaten Serang. keliling ya. Oh iya. Tarling loh, tarling. Soalnya siratal ladzina. Saya kaget sempat dulu ya. Ihdinas sirat. Saya masih ingat masjidnya juga yang jalan ke Rangkas ya. Ya itu masuknya sirat itu mad adlis sukun ya, mad adlis sukun. Mad adlis sukun itu kalau pakainya 2 harokat berarti 2 harokat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim sirat. Enggak apa-apa sih sebenarnya. Secara tajwidnya benar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya paling dipakai 3, satu Fatihah itu dibagi 3 wakaf ya. Kadang dipakai 2 gitu kalau tarawih ya, nggak apa-apa. Kalau di kampung kan pengen cepet aja. Beda dengan di komplek. Kalau di komplek kan dia pengen biasa normal. Wong sholat tuh biasa normal ya. Di kampung mah ini diomong. Diomong nantinya. Wih, sholat jaket kayak terawih jaket sholat. Emang tuh sholat terawih bukan sholat tuh. Ya, terawih sholat. Maksudnya mah rada cepet lagi tuh dikit gitu. Gitu. Sampun ya. Tidak ada pertanyaan. Kita tutup dengan doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya Maulana ya Karim ya mujibas sa'ilin hamdan syakirin hamdan na'imin
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها يا الله عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ولإخواننا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا كثيرة مباركة بغير تعب بغير تعسير بغير حساب اللهم ارزقنا زيارة بيتك المعظم ورسولك المكرم في هذا العام في كل عام وبأحسن الحال اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة ربنا يا الله تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar dari Allah, yang salah dari lisan pribadi saya. Walafu minkum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.